Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci tentang pengenalan ergonomi. Di sini kita akan mengenal lebih jauh apa sih ergonomi itu dan ruang lingkup dari ergonomi itu apa saja. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi ergonomi. Ergonomi adalah penerapan informasi ilmiah mengenai manusia untuk desain objek, sistem, dan lingkungan untuk penggunaan manusia. Nah, definisi ini tuh yang diadopsi oleh International Ergonomic Association pada tahun 2007. Nah, tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja manusia dalam lingkungan kerja. Manfaat ergonomi ini adalah agar dapat membantu mengurangi resiko cedera, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Tapi kalau ditinjau secara global, asal kata ergonomi ini itu dari kata Yunani, dari bahasa Yunani. Dia terdiri dari dua kata yaitu ergon dan nomos. Ergon artinya kerja dan nomos artinya ilmu pengetahuan. Ruang lingkup ergonomi mencangkup desain, redesain, dan evaluasi sistem kerja, produk, dan lingkungan kerja. Penerapan ergonomi dapat diterapkan di berbagai bidang seperti industri, kesehatan, transportasi, dan desain produk. Jadi apa sih maksud rancang bangun atau desain dan rancang ulang atau redesign dalam konteks ergonomi ini? Jadi, desain sendiri berarti menciptakan sesuatu yang baru dari awal. Misalnya, merancang desain kursi kerja yang ergonomis untuk pertama kalinya. Sedangkan redesign berarti memodifikasi atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Misalnya, mengubah desain kursi kerja yang sudah ada agar lebih ergonomis. Seperti menambahkan sandaran tangan atau penyangga punggung. Jadi intinya, desain adalah proses menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan redesign adalah proses memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Sejarah ergonomi. Oke, di sini kita akan melihat sejarah ergonomi. Oke, di sini kita mulai dari awal mula ditemukannya ilmu tentang ergonomi ini. Awal mulanya pada tahun 1900. Mula-mula perhatian ergonomi muncul dari pengamatan kondisi kerja yang buruk dan dampaknya terhadap kesehatan kerja. Ini menurut C. Thakrah pada tahun 1831. Adalah suatu pionir yang mencatat hubungan antara postur kerja, pencahayaan, ventilasi, suhu, dan beban kerja dengan kesehatan pekerja di Inggris pada kala itu. Ini menandai awal kesadaran akan pentingnya faktor manusia dalam lingkungan kerja. Nah, masuklah di era Taylorisme pada akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Pada kala itu, Frederick Winslow Taylor pada tahun 1898 memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam manajemen dan optimasi pekerjaan. Meskipun fokus utamanya bukan ergonomi, karyanya meletakkan dasar bagi analisis kerja yang sistematis, yang kemudian menjadi elemen penting dalam ergonomi. Taylor menekankan efisiensi dan produktivitas, tetapi tanpa mempertimbangkan sepenuhnya faktor manusia secara menyeluruh. Lalu, masuklah perkembangan ergonomi modern pada abad ke-20. Ini Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1911 memajukan studi gerakan atau motion study yang menganalisis gerakan-gerakan dalam pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan. Mereka memperkenalkan konsep time and motion study yang sangat berpengaruh dalam rekayasa industri dan ergonomi. Pendekatan ini mulai lebih memperhatikan aspek fisik dan psikologis pekerja. Nah, setelah tahun 1949, ergonomi secara resmi diakui sebagai disiplin ilmu. Perkembangan teknologi dan otomatisasi industri semakin meningkatkan kebutuhan akan ergonomi untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pekerja. Nah, itu tadi sejarah dari ergonomi. Lalu, selanjutnya manfaat ergonomi ini tentu untuk agar jadi diterapkannya ergonomi ini diharapkan terjadinya penurunan risiko kerja. Yang kedua, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan semangat kerja. Adapun prinsip dari ergonomi ini, yang pertama adalah desain untuk manusia. Jadi, semua desain harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan manusia. Lalu, prinsip yang kedua adalah sesuaikan tugas dengan pekerja. Jadi, tugas harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik dan mental pekerja. Lalu prinsip ergonomi yang ketiga adalah pendekatan multidisiplin. Nah, ergonomi ini membutuhkan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu seperti anatomi, fisiologi, psikologi, dan teknik. Selanjutnya ada pembahasan tentang ergonomi organisasi atau makroergonomi. Ini merupakan konsep yang lebih luas dari ergonomi biasa. Jika ergonomi biasa fokus pada desain alat dan lingkungan kerja, maka ergonomi organisasi fokus pada sistem,
fokus pada desain sistem kerja secara keseluruhan. Nah, topik penting dalam ergonomi organisasi ini ada yang namanya shift work atau sistem kerja shift, seperti kerja malam atau kerja bergantian dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pekerja. Ergonomi organisasi mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif dari shift work. Lalu yang kedua ada scheduling. Ini merupakan penjadwalan kerja yang efektif, penting untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Nah, ergonomi organisasi mendorong penjadwalan yang fleksibel dan adil. Selanjutnya ada job satisfaction. Kepuasan kerja sangat penting untuk menjaga motivasi dan produktivitas pekerja. Nah, di bagian ini, ergonomi organisasi mendorong desain sistem kerja yang memberikan rasa kontrol, otonomi, dan makna bagi pekerja. Lalu ada motivational theory. Ergonomi organisasi menggunakan teori-teori motivasi untuk merancang sistem penghargaan dan pengakuan yang efektif, sehingga memotivasi pekerja untuk bekerja lebih baik. Lalu ada supervision, ini merupakan pengawasan yang efektif, dapat membantu pekerja mencapai target kerja dan meningkatkan kinerja. Ergonomi organisasi mendorong gaya pengawasan yang mendukung, adil, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu ada teamwork. Nah, teamwork ini kerja sama tim. Kerja sama tim sangat penting dalam banyak pekerjaan. Ergonomi organisasi mendorong desain sistem kerja yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan kerja tim yang efektif. Lalu, ergonomi organisasi yang selanjutnya itu ada etik. Itu etika kerja. Etika kerja itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan menghargai semua pihak. Nah, peran ergonomi organisasi ini untuk mendorong nilai-nilai etika dalam sistem kerja seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pengaruh organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah ergonomi itu tidak hanya tentang desain fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi seperti sistem gaji, pengawasan kualitas, hubungan manajemen tenaga kerja, pekerjaan ditentukan mesin versus pekerjaan ditentukan sendiri. Terus ada lembur kerja, shift work, dan istirahat. Jadi, pengaruh organisasi di bagian sistem gaji, ini sistem gaji yang adil dan memotivasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Jika sistem gaji tidak adil, pekerja mungkin merasa tidak termotivasi dan kurang peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Lalu ada pengawasan kualitas. Nah, pengawasan kualitas yang ketat, ini bisa mendorong pekerja untuk bekerja lebih teliti lagi, sehingga risiko kesalahan dan kecelakaan itu dapat dikurangi. Namun, pengawasan yang berlebihan dapat membuat pekerja merasa tertekan dan kurang nyaman. Jadi, pengawasan kualitas itu dapat disesuaikan lagi. Lalu, hubungan manajemen tenaga kerja. Hubungan yang baik antara manajemen dan tenaga kerja itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, kalau hubungannya tidak harmonis, pekerja mungkin merasa tidak dihargai, tidak aman, dan kurang termotivasi. Lalu ada pekerjaan yang ditentukan mesin versus pekerjaan yang ditentukan sendiri. Bagaimana maksudnya ini? Nah, pekerjaan yang sepenuhnya ditentukan mesin atau machine-based work ini dapat membuat pekerja merasa lelah dan tertekan karena harus mengikuti ritme mesin. Sedangkan pekerjaan ditentukan sendiri atau self-paced work ini memberikan lebih banyak kontrol kepada pekerja, namun mungkin tidak selalu efisien. Ini juga bisa disesuaikan. Nah, lalu ada lembur kerja. Nah, lembur kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan peningkatan risiko kecelakaan tentunya. Sehingga peran ergonomi organisasi itu untuk mendorong pengaturan jam kerja yang wajar dan menghindari lembur kerja yang berlebihan. Lalu selanjutnya shift work atau sistem kerja shift, seperti kerja malam. Ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pekerja. Ergonomi organisasi ini mencari cara bagaimana untuk meminimalkan dampak negatif dari shift work ini. Lalu ada yang terakhir istirahat. Istirahat yang cukup itu penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja. Nah, peran ergonomi organisasi ini mendorong pengaturan jam kerja yang memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pekerja. Lalu ada indikator di tempat kerja, atau ini itu ada tanda-tanda masalah ergonomi. Di sini itu menunjukkan ada masalah ergonomi di tempat kerja, sehingga bisa membantu kita untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahannya. Ini misalnya terjadi penurunan kinerja. Penurunan kinerja dapat disebabkan oleh kelelahan, stres, atau ketidaknyamanan fisik. Jika kinerja pekerja menurun, bisa jadi ada masalah ergonomi yang perlu ditangani.
Lalu selanjutnya masalah kualitas. Masalah kualitas produk atau layanan dapat disebabkan oleh kesalahan manusia yang diakibatkan oleh kelelahan atau ketidaknyamanan fisik juga. Jika kualitas produk atau layanan menurun, bisa jadi ada masalah ergonomi yang perlu ditangani juga. Lalu ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini sering disebabkan oleh cedera kerja, penyakit akibat kerja, atau stres. Jika ketidakhadiran tinggi, bisa jadi ada masalah ergonomi juga. Nah, lalu ada lembur kerja. Nah, lembur kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan peningkatan resiko kecelakaan tentunya. Sehingga peran ergonomi organisasi itu untuk mendorong pengaturan jam kerja yang wajar dan menghindari lembur kerja yang berlebihan. Lalu selanjutnya shift work atau sistem kerja shift, seperti kerja malam. Ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pekerja. Ergonomi organisasi ini mencari cara bagaimana untuk meminimalkan dampak negatif dari shift work ini. Lalu ada yang terakhir istirahat. Istirahat yang cukup itu penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja. Nah, peran ergonomi organisasi ini mendorong pengaturan jam kerja yang memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pekerja. Lalu ada indikator di tempat kerja, atau ini itu ada tanda-tanda masalah ergonomi. Di sini itu menunjukkan ada masalah ergonomi di tempat kerja, sehingga bisa membantu kita untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan pencegahannya. Nih, misalnya terjadi penurunan kinerja. Penurunan kinerja dapat disebabkan oleh kelelahan, stres, atau ketidaknyamanan fisik. Jika kinerja pekerja menurun, bisa jadi ada masalah ergonomi yang perlu ditangani. Lalu, selanjutnya masalah kualitas. Masalah kualitas produk atau layanan dapat disebabkan oleh kesalahan manusia yang diakibatkan oleh kelelahan atau ketidaknyamanan fisik juga. Jika kualitas produk atau layanan menurun, bisa jadi ada masalah ergonomi yang perlu ditangani juga. Lalu ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini sering disebabkan oleh cedera kerja, penyakit akibat kerja, atau stres. Jika ketidakhadiran tinggi, bisa jadi ada masalah ergonomi juga. Jadi, intinya adalah memahami pengaruh organisasi dan indikator di tempat kerja itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Selanjutnya adalah fondasi ergonomi. Kenapa dibahas fondasi ergonomi? Apa sih maksudnya? Jadi di sini itu ergonomi ini tidak berdiri sendiri, tetapi berdasarkan pada beberapa ilmu dasar untuk memahami manusia dan lingkungan kerjanya. Ergonomi itu terkait dengan karakteristik fungsional dari manusia. Ini artinya ergonomi memperhatikan bagaimana tubuh manusia bergerak, bereaksi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, bagaimana tangan kita menggenggam alat, bagaimana mata kita melihat, bagaimana otak kita memproses informasi, dan lain-lain. Ergonomi ini membutuhkan pemahaman ilmu-ilmu terapan yang banyak berhubungan dengan fungsi tubuh manusia. Sehingga untuk mendesain sistem kerja itu ergonomis, kita perlu memahami ilmu-ilmu yang mempelajari tubuh manusia. Nah, ini seperti anatomi, fisiologi, psikologi. Nah, di sini apa saja sih dari fondasi-fondasi ergonomi tadi? Apa saja sih ilmu-ilmu yang terkait yang menjadi dasar untuk penerapan sistem kerja yang ergonomi? Yang pertama itu fisiologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang sistem kerangka otot manusia, mempelajari tentang kinesiologi dan biomekanika. Biomekanika itu mempelajari bagaimana gaya bekerja pada tubuh dan bagaimana tubuh bergerak. Selanjutnya ada antropometri. Ini mempelajari dimensi tubuh manusia untuk desain peralatan dan lingkungan kerja. Kalau industrial hygiene ini mempelajari faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat membahayakan kesehatan pekerja. Lalu industrial psikologi ini mempelajari aspek psikologi dari pekerjaan seperti motivasi, kepuasan kerja, dan perilaku pekerja. Jadi intinya, fondasi ergonomi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungan kerja sehingga kita dapat mendesain sistem kerja yang aman dan nyaman serta efisien. Jadi selanjutnya, manajemen medis ergonomi. Jadi, dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, ini perlu peran para tenaga medis juga. Seperti contoh 1, perekaman cedera dan penyakit yang akurat. Jadi maksudnya tenaga medis itu berperan penting dalam mencatat setiap cedera dan penyakit yang terkait dengan kerja. Data ini penting untuk memahami pola cedera dan penyakit sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan yang tepat.
Lalu yang kedua, pengenalan dan pelaporan awal. Tenaga medis harus mampu mengenali gejala awal cedera atau penyakit yang terkait dengan kerja. Pelaporan ini penting untuk tindakan pencegahan dan penanganan yang cepat agar tidak memburuk. Lalu ada perawatan konservatif. Ini maksudnya tenaga medis dapat memberikan perawatan konservatif untuk cedera ringan, seperti terapi fisik atau obat-obatan untuk membantu pemulihan dan mencegah cedera lebih lanjut. Lalu ada perawatan medis dan rehabilitasi untuk cedera yang melumpuhkan. Ini untuk cedera yang serius, tenaga medis harus memberikan perawatan medis dan rehabilitasi yang tepat agar pekerja dapat pulih dan kembali bekerja dengan aman. Lalu manajemen medis ergonomi selanjutnya adalah penilaian kesehatan dasar dan tempat kerja. Tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja dan melakukan penilaian terhadap lingkungan kerja untuk mengidentifikasi risiko kesehatan. Lalu selanjutnya ada partisipasi medis dalam desain tempat kerja. Maksudnya apa? Jadi, tenaga medis dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk desain tempat kerja yang lebih ergonomis dan aman tentunya, sehingga mencegah risiko cedera dan penyakit itu tadi. Nah, sekian tadi pembahasan kita tentang pengantar ergonomi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.